Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa dari jurusan Hukum Tata Negara, kelompok 163 KKNDR UIN Raden Intan Lampung, dengan DPL Bapak Dani Amran Hakim. Di video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang saat ini sama-sama sedang kita hadapi. Untuk semua teman-teman, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau perlu dibagikan ya. Virus corona telah menyebar ke berbagai penjuru dunia, dengan kasus pasien positif corona yang juga semakin bertambah setiap harinya. Di tengah kondisi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja, perempuan membutuhkan perhatian khusus karena mengalami kerentanan terpapar virus COVID-19 dan juga menanggung dampak yang khas dari kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19 terkait peran sosialnya di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Nah, kenapa perempuan dikatakan lebih rentan terpapar virus COVID-19? Dari 359.339 perawat, 71%-nya adalah perempuan yang berani meresikokan diri berada di garda terdepan dengan keterbatasan alat perlindungan diri. Yang kedua, dari kelompok lain yang juga serupa, adalah perempuan pekerja yang berada di lapis pelayanan langsung, misal seperti kasir, resepsionis, customer service, marketing, atau penjual di pasar. Jasa-jasa ini memang didominasi oleh perempuan, dan tidak semua dapat menerapkan jarak dengan klien atau pembeli. Yang ketiga, kondisi kehidupan perempuan miskin yang juga menyebabkan lebih gampang terpapar virus COVID-19, baik karena asupan gizi maupun kualitas di lingkungan tempat tinggalnya. Dari data Bappenas tahun 2019 yang telah saya baca, tingkat kemiskinan perempuan relatif lebih tinggi di seluruh lapisan usia dan di semua provinsi. Ada pula dampak yang terjadi terhadap perempuan terkait kebijakan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sejumlah kebijakan menyikapi situasi darurat terkait COVID-19, salah satunya yaitu adalah kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak, atau yang kita kenal dengan social and physical distancing, termasuk dengan mendorong kebijakan bekerja di rumah saja dan belajar di rumah saja. Itu tentu menghadirkan dampak yang khas bagi perempuan dalam konteks posisi perempuan dalam keluarga ataupun perempuan sebagai pekerja. Kebijakan pembatasan sosial atau yang kita kenal dengan kebijakan untuk di rumah saja tentu akan menambah beban kerja berlapis terhadap perempuan, terutama perempuan yang menjadi seorang ibu. Nah, kebijakan di rumah ini juga dikhawatirkan akan berpotensi meningkatkan jumlah kekerasan dalam rumah tangga atau yang kita kenal dengan KDRT. Pada 2019, dari 14.719 kasus yang dilaporkan ke lembaga layanan, yang terbesar adalah kasus KDRT ranah personal, yaitu mencapai 75% kasus. Kasus-kasusnya yaitu meliputi kekerasan terhadap istri, yang menempati peringkat pertama mencapai 59% kasus, disusul dengan kekerasan terhadap anak mencapai 21% kasus, dengan pelaku tertinggi yaitu suami, ayah kandung, ayah tiri atau ayah angkat, dan juga paman. Nah, dari gambaran semua kasus ini menunjukkan bahwasannya rumah dapat dikatakan bukanlah tempat yang aman bagi perempuan dan anak perempuan. Nah, itulah tadi dampak dari COVID-19 terhadap kehidupan perempuan di Indonesia. Nah, maka di sini kita senantiasa untuk terus saling mendukung dan memberikan semangat kepada seluruh tenaga medis yang terutama para perempuan-perempuan hebat yang berada di garda terdepan, perempuan lansia, perempuan disabilitas, dan juga perempuan miskin. Mulai diterapkan prinsip kesetaraan dan bekerja sama dalam berbagi tugas di rumah. Mau itu istri atau ibu, jangan membuat
pekerjaan rumah yang dilabelkan bahwa pekerjaan rumah adalah pekerjaan perempuan. Karena jujur itu sangat-sangat melelahkan, guys. Jangan pernah takut untuk melaporkan ke Komnas Perempuan jika Anda atau orang di sekeliling Anda mengalami kasus kekerasan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan pernah merasa takut dan merasa cemas, dan tetap saling membantu. Semoga permasalahan ini segera berlalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.